Saya bakal bahas cara saya scalping. Teman-teman juga pasti tahu scalpingan saya yang paling terkenal itu di 3.300.000 naik jadi 385.000%. Kemudian pernah juga sampai 5.600%. Kemudian ini modal di 10 juta jadi 7.000%, dan ada banyak lagi yang ribuan persen. Itu semua ada di portofolio, jadi teman-teman bisa lihat secara publik. Kita lagi bikin challenge episode yang kelima, dimana modalnya sama di $200. Oke, $200 kita udah withdraw in 2 hari ini di 20 juta, jadi total di 40 juta lebih sedikit. Nah, siapakah saya? Nama saya Rizky Aditama, apa kabar semuanya? Kita ada Setra Capital Program, dimana kita danain teman-teman yang bisa trading sebanyak 70 juta secara gratis. Kemarin di Surabaya ada 500 orang yang siap kita danain, dan juga di beberapa media sudah lumayan rame. Jadi salam kenal yang kalau yang masih baru, kita mulai materi ini aja. Sebenarnya ada beberapa pondasi ya untuk scalping di sini. Kalau kita bilang ada 4 pondasi. Kalau pengen teman-teman itu pengen belajar, ada 4 pondasi. Yang pertama itu pastinya modal. Nah kan teman-teman biasanya tanya tuh modalnya berapa. Nah itu bakalan bahas. Yang kedua adalah strateginya seperti apa. Nah strategi biasanya kita ada live trading Senin sampai Jumat. Itu di London session sama New York session biasanya jam 1, jam 2, kemudian jam 7 atau jam 8. Teman-teman bisa cek di YouTube channel kita. Itu full, kita langsung entry di depan teman-teman itu buy atau sell. Jadi teman-teman bisa lihat strateginya seperti apa. Kemudian yang ketiga, momen. Oke, kapan kita masuk ke market? Nah, apakah kita bahas nanti. Kemudian yang keempat adalah psikologi di baliknya. Psikologi. Jadi ada 4 pondasi yang harus kita kuatin sebelum kita masuk ke scalping. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu modal. Nah, modal ini sebenarnya berapa sih modalnya kan gitu kan? Nah, Mas Tama kok bisa sampai untung segitu gedenya? Kemudian bisa di-share juga portofolionya, jadi orang-orang bisa lihat, orang-orang bisa paham, kemudian teman-teman juga tahu edukasinya seperti apa. Sebenarnya untuk modal itu nggak perlu banyak-banyak untuk scalping. Kita pernah pakai, kalau nggak salah $10 juga pernah, kita udah untung berapa ribu persen dari situ, kita nyoba-nyoba aja. Nah, yang paling oke menurut saya di $200. Atau bisa lah kita minimalin jadi $100, itu juga sangat-sangat bisa. Kalau tapi saya yang paling nyaman itu di 200. Gak tau kenapa. Jadi kalau saya yang paling nyaman di situ. Kita bahas tentang saya terlebih dahulu sebelum kita ke publik. Oke. Kalau saya modal itu biasanya saya ada akun yang lumayan besar. Jadi modal gede kalau kita bilang ya. Ada modal kecil. $200 di sini ini termasuk modal kecil saya. Kalau yang modal gede, kita hanya ngikutin trading plan aja, yes, ikuti entry. Kadang-kadang bosen, kita butuh dopamin yang buat kita itu semangat lagi. Itu fungsi dari akun kecil. Di mana akun kecil di sini saya buat scalpingan. Nah, itu. Jadi akun sangat kecil sekali. Jadi $200 ini bukan akun besar menurut saya, ini sangat-sangat kecil. Jadi nggak pengaruh, tetapi menarik. Membuat kita itu keren ya. Makanya teman-teman bisa lihat history saya screenshot aja ya. Nah, ada beberapa entryan yang lumayan banyak, nanti kita bakalan bahas di strategi ini. Ini lumayan satu kali momen bisa panjang, kita lihat historinya. Nah, history teman-teman bisa lihat ada di $200. Ini hari ini WD di 20, kemudian kemarin kalau nggak salah ada WD di mana ya? Ini ada WD lagi kemarin di 28-an kemarin kalau nggak salah. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah bisa jangka panjang? Jawabannya adalah mungkin tidak, karena ini hanya untuk dopamin saya. Tapi ini kita ngomongin tentang trading plan saya dulu. Tapi ini bagus untuk psikologi saya supaya modal di sini tetap terjaga. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, ini kan akun barbar tuh kalau yang paling resiko itu gede banget. Ini yang menarik. Saya pakai berapa lot? Saya pakai 0,1 lot. Akun kecil ini modal berapa aja saya pakai 0,1 lot. Modal $200 saya pakai 1 lot. Modal 10 juta, 100 juta atau 1M saya tetap pakai 0,1 lot. Bahkan kemarin yang $10 pun saya pakai 0,1 lot. Kenapa? Saya udah nyaman dengan 0,1 lot untuk scalping, karena
asalnya kan kecil, jadi nggak peduli saya. Dan saya bisa atur untuk resikonya. Nah, itu saya yang pakai itu 0,1 lot. Nah, kita bakalan bahas untuk teman-teman sebentar lagi. Yang penting 0,1 lot, scalping modalnya terserah. Kalau bisa $200. Ini saya, kalau teman-teman habis ini aku detailin. Nah, ini biar apa? Kalau saya mau barbar, saya nggak ngenain modal yang besar saya. Karena kalau ini saya barbarin, bisa habis lumayan banyak dan bisa ngancurin portofolio paling besar saya. Nah, makanya saya ini tetap jalan seperti biasa, stabil. Yang di sini kita buat untuk pacu adrenalin dan lain-lain. Kalau itu buat saya. Nah, sekarang buat teman-teman yang publik, kayak buat teman-teman yang viewer, ini enaknya gimana? Apakah modal berapa? Menurut saya $100 boleh atau $200 boleh untuk modal. Lot di 0,01 saja. Oke, jadi dicoba. Karena aku nggak tahu teman-teman udah seperti saya atau belum. Makanya kita bilangkan langsung aja kalau teman-teman pakai aja modal 200 atau 100, lot size di 0,01. Oke, jangan fokus sama uang dulu, fokus sama namanya skill, oke? Atau fokus sama namanya persentase. Dari tadi saya bilang, ini naik, kenaikannya sampai 385.000, 5.000%, kemudian ada 7.000%, ini udah sampai di 2.500, masih dalam beberapa hari. Dan ini bukan full margin, bukan. Ini resiko gede, beda sama full margin. Risknya besar, contoh di 10% per trade. Kalau full margin kan all in, ini enggak. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah full margin juga bisa, untung sangat-sangat besar. Oke? Nah, lot pakai 0,01, hitungannya pakai persentase. Jadi contoh bulan ini saya up berapa persen? Jadi contoh saya up di 5%. Oke, masih oke, saya 5%. Atau saya up di 10% bulan ini. Oke, bulan berikutnya berapa? Bulan berikutnya berapa persen? Bukan saya hanya untung di $5 loh, Pak. Itu mindset yang kurang. Menurut saya pakai persentase dulu. Oke, pakai persentase. Oke, hari ini saya up di 5%. Hari ini saya up di 10%. Nah, kayak gitu dulu. Supaya nanti skillnya dapat. Kalau teman-teman langsung lihat dolarnya, itu nggak bagus untuk psikologi. Mending persentase dulu. Nanti kalau skillnya udah dapat, balik lagi kita ada Setra Capital Program, dimana kita danain teman-teman. $7.000, 70 juta atau $5.000 itu sangat-sangat oke kok. Kalau udah dapat 1 kali lipat, udah dapat profit $5.000, contohnya ya udah trading sendiri, nggak usah ikut lagi. Ini kan juga bisa. Ini bagus banget sebenarnya programnya, karena itu semua gratis. Nah, itu semua untuk modal. Oke? Jadi kita udah tahu modal berapa yang harus dipakai, lot berapa yang harus dipakai. Kemudian setelah teman-teman trading, teman-teman tinggal ngitungnya persentase di jurnal tiap bulan itu berapa persen. Nah, itu selesai modalnya. Kita masuk ke chapter yang kedua, yaitu strategi. Nah, strategi apa yang saya gunain kok bisa seperti itu? Strategi sebenarnya sangat-sangat simple ya kalau saya bilang. Saya masuk ke time frame M5. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Saya masuk ke time frame M5 dan saya lihat body candle yang sangat-sangat panjang. Di sini kan ada beberapa kan candle di sini kan, lihat banyak toh, tapi bingung teman-teman yang mana. Cari aja candle yang bodinya panjang. Jadi kadang-kadang candle kan segini nah. Tiba-tiba ada satu candle yang panjang banget. Sebelumnya candle kecil-kecil. Terus ada candle yang sangat-sangat panjang. Ini namanya momentum candle atau momen sedang bagus-bagusnya. Ini adalah tren sedang naik kalau di time frame di kecil. Saya biasanya lihat di M5 atau di M15 biasanya, antara dua time frame ini. Ketika ini candle panjang sekali, ini sedang momen. Kalau di time frame M1 ini tren naik gini sebenarnya, tapi di M5 atau 15 itu satu candle aja. Ini yang candle yang kita cari. Nah, kita lihat di chart di sini. Candle mana yang kita cari? Kita lihat ada kecil-kecil di sini, kemudian ada satu candle besar. Ini yang kita cari. Lihat, turun kemudian kita naik. Oke. Ini juga sama. Ini candle panjang. Nah, itu yang kita cari. Oke. Teman-teman juga bisa lihat, saya tunjukkan entryan saya ya sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini ada satu candle panjang banget.
saya entry sering banget di situ. Kemudian tadi pagi, nah ini tadi pagi lumayan banyak. Ini saya lihat M5, jadi sering banget. Nah ini ada candle panjang, kemudian saya entry di situ TP, terus entry lagi, ternyata tiba-tiba TP langsung, entry lagi TP. Nah kemudian ada candle panjang banget bodinya, ya ini saya entry lagi, TP lagi. Jadi tadi pagi itu lumayan banyak, itu sedang momen. Nanti kita bahas di sesi yang ketiga, ada yang namanya momen. Nah terus mana lagi momentum ini juga momentum ini, bearish ini. Ini adalah momentum candle, karena bodinya yang sangat panjang daripada yang lain. Nah sekarang kalau kita udah tahu momentum candle, kita harus buy atau sell. Contoh nih, ini tren naik, bodinya panjang naik. Kemungkinan di sini biasanya ada ekor kecil nih. Kemungkinan selanjutnya dia akan ada kenaikan lagi, karena tren sedang kenceng-kencengnya untuk naik. Dia akan ada kenaikan lagi. Itu adalah dimana kita bisa buy posisi. Kita bisa buy posisi di mana? Ketika close candle di sini kita bisa buy, atau ketika dia koreksi. Nah, koreksi di sini kita juga bisa buy posisi. Jadi kita langsung buy posisi boleh, turun di sini kita buy posisi juga boleh. Kalau saya biasanya 2 kali, saya buy di sini, buy di sini. Ketika terkena TP, lumayan saya dapatnya. Biasanya kayak gitu kalau saya lakuin. Makanya teman-teman bisa lihat history tadi itu ya seperti itu. Oke, saya entry-nya 2 kali. Tuh. Nah, teman-teman juga bisa atur pakai Fibonacci. Biasanya pakai Fibonacci itu bisa di screenshot mungkin. Nah, Fibonacci di sini saya rubah sedikit jadi 236, 745, minus 027 dan 1. Nah, di sini gimana cara pakainya? Cara pakainya simple. Kita entry waktu harga itu koreksi. Jadi nunggu harga itu kembali ke sini sekitar di 23,6. Nah, ini ada 23,6. Masuk ke 23,6. Kemudian SL-nya di mana? Di 74,5. TP-nya di mana? Di minus 27%. Ini terjadilah 1:1 dan itu sering banget kesentuh. Kalau yang masih belum tahu, ini tinggal diganti aja 0.26, 745, minus 0,27, tinggal diganti aja. Sebenarnya semuanya ini udah saya jelasin. Teman-teman juga bisa lihat progres kita dari awal bikin strategi momentum candle di playlist trading challenge. Nah itu kita ini dari awal sampai sekarang sudah jadi strategi momentum candle. Ini berarti risk and rewardnya 1:1. Yes, risk and rewardnya masih 1:1, tapi win rate-nya sangat-sangat tinggi. Teman-teman bisa cek di My Effect Book aja, itu win rate kita 80 sampai di 90. Dicek aja portofolionya. Saya nggak ngomong. Cek aja portofolionya, ada kok di situ. Jadi teman-teman bisa cek portofolionya, cek historinya seperti apa tradingan kita, kemudian strateginya seperti apa, portofolionya seperti apa, kita WD berapa, deposit berapa, itu ada semua di situ. Oke, kita transparan kalau yang itu. Nah, jadi kita buy sampai ke area sana. SL-nya di mana? SL-nya pakai 1:1 aja. Jadi contoh ini 23,6, ini minus 27, berarti di sini 74,5. Oke, 1:1. SL terbaik dengan win rate terbaik, saya ulangi lagi, SL terbaik dengan win rate terbaik ada di bawah sini. Loh, berarti kan SL-nya lebih besar daripada TP-nya. Yes, tapi ini SL terbaik untuk momentum candle. Jadi teman-teman bisa atur-atur sendiri gimana bagusnya. Nah, itu adalah di strateginya. Ingat, teman-teman fokus sama skillnya dulu. Ini nggak bisa kalau nggak diasah. Jadi diasah dulu, benar-benar diasah. Kalau udah bagus, baru identifikasi momentum candlenya seperti apa. Tadi kita udah jelasin, ya hanya seperti itu, nggak ribet. Trading itu sebenarnya nggak ribet kok. Kita ngikuti tren aja. Oh, tren sedang naik, ya wes saya buy di mana? Ketika koreksi wes. Oh, ini udah bagus koreksinya, ya udah saya buy sampai ke area mana? Ya agak naik dikit lah, saya close, selesai. Oh, ternyata harganya nggak sadar, kebalik, cut loss, selesai. Nanti antara teman-teman mau layering buy atau cuma 1 kali buy, itu tergantung teman-teman cara ngatur risk managementnya. Kita masuk ke chapter yang ketiga, berarti ini masuk ke momen. Nah, tadi kita lihat ada 4 pondasi kan.
modal tadi kita udah jelasin, ada $200 minimal atau 100 boleh pakai lot 0,01. Kemudian kita harus mikirnya persentase, tiap bulan kita dapat berapa, bukan dolarnya. Nggak usah mikir uang dulu, jadi skill dulu kita dapetin. Strategi simple, kita cari candle yang panjang dari yang lain. Jadi ada candle kecil, tiba-tiba ada candle panjang, yaitu kita cari. Entry-nya di mana? Close candle atau ketika harga itu kembali. Kalau udah kembali kita buy posisi, TP di 0,27 atau di atas sini juga nggak apa-apa. SL-nya 1:1 ya nggak apa-apa, atau di bawah sini juga oke. Mana yang cocok buat teman-teman karena win rate-nya agak lumayan gede. Time frame digunakan M5 atau M15. Test it. Itu adalah strateginya, simple, nggak perlu ribet, nggak perlu bayar kelas berapa, 10 juta atau berapa, 30 juta, nggak perlu, gratis, ambil aja. Nah, momen ini yang menarik. Kenapa? Ini saya temukan di beberapa tahun ke belakang dan ini naikin win rate. Win rate saya jauh lebih tinggi dengan momen. Momen di sini itu ada contoh nih ya. Kita tulis dulu momen. Oke. Ada candle itu kecil-kecil. Nah, oke. Volatilitasnya kecil sekali. Kemudian tiba-tiba ada serut. Tiba-tiba kenceng. Kenapa? Karena ada momen. Karena ada pasar yang sedang beli di situ. Banyak sekali. Nah, makanya ketika candle panjang kayak gini, teman-teman pasti lihat tuh, tiba-tiba kok pergerakan market kok gini. Kenceng ini loh. Ini dipergerakan dipergerakan satu candlenya. Jadi dia naik turun ini kenceng banget daripada sebelumnya yang sangat-sangat slow. Itu adalah sedang momen. Tadi pagi tanggal 10 November jam 8 itu sedang momen. Ini candle ini. Saya lihat di M15 ya. Candle panjang tadi. Nah ini. Candle ini momen banget. Karena saya lihat itu pagi gini. Pergerakannya kecil. Tiba-tiba itu gini. Sekeras itu. Nah, itu sedang momen. Nah, di history trade saya itu yang paling banyak saya entry karena itu lagi momen. Oke, itu lihat paling banyak saya entry di sebelah sini. Kita juga bisa lihat sebelum-sebelumnya hari kemarin kalau nggak salah ada momen yang lumayan banyak. Bentar. Ini. Nah, ini juga momen ini. Ini kenceng banget. Ini kemarin saya lihat gitu di M15-nya. Itu sedang momen banget sama yang ini. Ini volatilitasnya itu kenceng waktu kita ngelihat market. Nah, itu adalah momen terbaik untuk kita itu entry. Makanya teman-teman harus kalau itu harus ngecek. Biasanya kalau ini itu tadi biasanya kalau pagi jam 8, kalau malam jam 10 kalau sekarang ya. Ini di November. Kalau DST-nya udah selesai, mungkin kita bakalan update lagi di waktu kita live. Jadi teman-teman tanya aja, Mas, momennya sekarang kapan? Jam berapa? Itu kita biasanya tahu karena kita sering lihat cap. Kalau sekarang jam 8 itu lagi ramenya, kemudian jam 10 malam. Ini juga lagi ramenya. Oke, kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Ini di emas loh. Kita ngomongin di emas. Oh ya, strategi momentum candle hanya works di XAU USD untuk win rate gede. Kalau di bawah itu contoh di pair forex dan lain-lain, win rate-nya berkurang. XAU the best karena momentumnya kenceng. Momen yang terbaik itu jam 8 pagi. Kita lihat aja nanti jam 8 contoh hanya 2 jam ya, 2 jam tutup. Nanti malam lagi jam 10 biasanya. Itu momen. Nanti kita bakalan update ketika ya misalkan ini berubah, kita bakalan update waktu di live. Teman-teman cek aja live-nya. Nggak tahu kapan keluar videonya soalnya. Oke. Nah, momen di sini harus dipikir lagi, harus dibedain. Ada momen memang momen momentum untuk XAU, ada momen news. Ini harus dihindari. Contoh NFP kan pergerakannya kenceng gini toh. Jangan entry di situ. Spreadnya melebar, slippage gede, broker nge-close posisi Anda kalau banyak-banyak atau malah nggak ke-close orderannya. Jangan entry saat news. Jangan. Setidaknya 30 menit setelah news is okay. Jadi Anda pergerakan kenceng masih news kan, tunggu dulu 30 menit kemudian teman-teman bisa entry. Itu bagus banget itu dari situ. Nah, kita masuk ke yang terakhir, Yang terakhir yaitu di psikologi. Nah, psikologi itu apa sih?
Ini sebenarnya psikologi sering diremehkan. Nah, saya lihat banyak sekali orang full margin di situ. Sekarang lagi rame banget dan dibuat normal malahan. Saya kurang begitu suka. Loh, ini kan punya Mas Tama full margin. Enggak, ini bukan full margin. Ini hanya sebagian kecil dari resiko saya dan ini bukan full margin. Ini resiko besar memang. Kalau katakanlah kena SL, enggak bakalan habis modal saya. Yang $200 ini enggak bakalan habis. Tetap bakalan balik. Oke? Karena ini bukan full margin. Nah, psikologi di sini itu kita harus kita harus bagus kalau kita scalping di sini. Teman-teman sama seperti saya tahapnya. Jadi contoh tahapnya skillnya udah bagus tuh tadi tuh. Ngelihat market momentum candle udah kayak biasa gitu. Kayak ini momentum candle saya buy posisi. Sebelum close saya entry posisi dulu karena skillnya udah dapet. Atau memang masih baru di trading, masih 1 tahun, 2 tahun, masih belum bisa konsisten kayak gitu. Itu beda psikologinya. Kalau masih 1 tahun, 2 tahun dan belum bisa konsisten profit, mending taruh aja 200, lot pakai 0,01, fokus ke persentase. Ini naik secara signifikan terus menerus bagus, baru tuh mau dinaikin juga enggak apa-apa. Kan? Atau mau ikut Setra Capital programnya kita juga nggak apa-apa, monggo. Jadi psikologinya beda. Nah, yang bikin menarik momentum candle di sini, teman-teman bakalan sering namanya TP. Loh, bukannya enak Mas? Enggak juga. Kayak karena contoh nih, teman-teman dikasih win rate lumayan tinggi kan, teman-teman tahu strateginya tuh, win rate-nya dikasih tinggi, untung 5 kali untung. Itu teman-teman langsung kayak dewa ngerasanya, kayak udah bagus banget gitu. Tetapi sekali rugi habis profitnya plus modalnya. Ayo, kenapa? Bahkan ada teman yang bukan 5, 10 kali entry untung terus, bagus banget, banyak banget untungnya. Sekali rugi habis profitnya yang dia kumpulin sebanyak 10 plus modalnya juga habis. Kenapa? Ketika kita diberi keuntungan yang segitu kencengnya, win rate segitu kencengnya, kita ngerasa kita nggak pernah salah atau kita nggak bakalan salah karena win rate itu gede banget. Ketika kita salah, kita nggak mau, makanya kita tahan sampai rugi, sampai habis. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau masuk ke ini strategi momentum candle, ketika untung biasa aja, nggak usah terlalu too much overconfident-nya, biasa aja. Ketika loss, cut aja sesuai sama trading plan-nya. Yang penting harus di-cut. Kalau nggak di-cut, momentum candle di sini bisa ngabisin profit sama modal-modalnya semua. Oke? Harus berani nge-cut. Saya nggak bisa nge-cut Mas, dipaksa untuk nge-cut. Saya nggak mau, ya udah nggak usah trading gitu. Ya gitu aja. Kalau teman-teman nggak bisa nge-cut, soalnya habis nanti modal sama profitnya. Karena teman-teman ngelihat untung terus itu seneng. Ada satu yang rugi itu nggak mau. Jadi harus nge-cut manual. Dan juga psikologi yang terakhir yaitu WD. Penting. Contoh modal itu di 1000. Contoh di $100 lah. $100 dapat $200 profit kita ngomongin. Oke? Kalau di total ada $300. Nah, di sini teman-teman pasti mikirnya, saya bakalan naikin resiko, nggak pakai 0,01 lagi, saya pakai 0,02 karena modal saya kan nambah kayak gitu. Kalau saya saranin nggak, di WD aja $200. $100 tetap aja puter lagi, pakai lot size yang sama. Kenapa? Dengan yang sama seperti ini, otak kita itu mikir, oh iya, nggak nambah kok, saya nggak pengaruh juga. Jadi saya bakalan pakai resiko yang sama. Itu kunci dari momentum candle sama strategi scalping saya. Semoga strategi scalping ini membantu buat teman-teman. Kita ada live Senin sampai Jumat. See you in the live. Bye-bye.